Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran seni budaya di kelas 8 dan kita masuk kepada pembelajaran yang keempat sesuai dengan jurnal yang sudah saya sampaikan dan sudah kalian terima. Dan pada kesempatan hari ini mari kita memulai dulu dengan bersama-sama berdoa. Dan saya juga mendoakan kalian agar kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa pandemi ini kita masih belajar di rumah dengan jarak jauh. Kita akan selalu semangat dalam pembelajaran ini. Baik, jadi saya sangat bahagia sekali bisa kembali lagi membimbing kalian. Dan saya selalu ingatkan kepada kalian kalau misalnya kalian memiliki pertanyaan ataupun sesuatu yang kalian bingungkan berkenaan dengan jurnal yang telah saya sampaikan, silahkan kalian kirimkan saja chat atau misalnya kalian berdiskusi apapun itu silahkan saja. Jadi silahkan masuk ke WA atau masuk ke grup WA. Kemudian dalam kesempatan hari ini kita masuk kepada teknik menggambar ilustrasi, di mana gambar ilustrasi itu juga sudah saya sampaikan di pembelajaran yang sebelumnya, di pembelajaran 3. Dan di pembelajaran ini peta konsepnya berkenaan dengan gambar ilustrasi. Yang pertama ada teknik gambar ilustrasi kering, kemudian teknik basah, dan juga ini yang terbaru ada teknik digital atau komputerisasi. Yang kemudian, ya, sebelum saya mulai masuk kepada materinya, jadi saya ingatkan kepada kalian untuk selalu positif dalam mendapatkan perubahan ini. Kita masa-masa pandemi, kita masa-masa digital, jadi kita selalu berprasangka positif, kita selalu semangat untuk melakukan sesuatu yang berbeda, melakukan sesuatu yang memang mungkin kreativitas kita, inovasi kita. Jadi jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita mengeluh dengan keadaan semacam ini. Tetap semangat dan tetap positif. Yang pertama kita masuk ke teknik kering. Jadi teknik kering ini tentunya dalam istilah bahasanya juga kita sudah memahami bahwa ya ini tidak basah, ini kering. Jadi teknik kering ini biasanya bahan atau alat-alat yang digunakannya adalah pensil. Mungkin kalian juga sudah sering ya menggunakan ketika kalian menggambar apapun itu, termasuk ilustrasi, kita sering menggunakan pensil. Kemudian untuk teknik kering ini juga biasanya menggunakan arang. Ada trik-trik atau teknik-teknik yang memang menggambar ilustrasi menggunakan arang, karena arang ini lumayan cukup bagus juga untuk menggaris, dan warnanya juga hitamnya itu agak unik. Tetapi dengan misalnya arang ini kita biasanya banyak meninggalkan debu, sehingga jarang sih yang menggunakan arang ini gitu, kecuali orang-orang tertentu yang memang memiliki skill di bidangnya. Kemudian yang ketiganya di teknik kering ini ada yang alat atau bahan dari krayon, penggunaannya dari krayon, dan ini biasanya digunakan oleh anak-anak PAUD, TK, bahkan ada juga sih yang orang dewasa menggunakan krayon ini karena juga memiliki tekstur atau warna-warna dan juga penggunaan yang agak sedikit berbeda, unik gitu. Kemudian teknik kering ini juga bisa memanfaatkan pulpen. Biasanya kalau di pulpen itu ada pens drawing ya. Pens drawing itu pulpen untuk menggambar khusus, biasanya warna hitam, dan itu digunakan untuk gambar-gambar yang sifatnya garis-garis hitam-hitam tebal seperti itu. Jadi teknik kering ini adalah teknik yang memang sering sebenarnya kita gunakan atau kita praktikkan itu di kelas, karena mungkin contoh misalnya pensil ya, ini pensil ini cukup sederhana dan juga cukup hemat buat kita dan gampang sekali digunakan, sehingga ini menjadi hal yang sangat umum kita gunakan pensil ini. Selanjutnya kita masuk. Oke, yang kedua adalah teknik basah. Jadi teknik basah ini biasanya menggunakan yang sifatnya becek-becek kayak gitu, menggunakan air, menggunakan minyak, dan menggunakan tinta. Jadi kalau misalnya kalian pernah menggunakan ini, jadi ada cat yang memang dia dicampurkan dengan air,
Jadi penggunaannya cukup sering digunakan juga dalam membuat gambar ilustrasi. Kemudian ada cat minyak juga, kemudian juga tinta. Ini hubungannya dengan tadi kebalikannya ya, kalau misalkan tadi kering ya tidak basah, kalau misalkan basah berarti tidak kering gitu. Ini bahan-bahan dan alat penggunaan untuk teknik-teknik menggambar ilustrasi. Selanjutnya yang ketiga, dan ini yang sebenarnya ini dalam buku itu tidak ada, digital atau komputer itu tidak ada, teknik digital atau teknik komputer itu nggak ada. Tetapi menurut saya ini sekarang sudah banyak orang yang memang sekarang beralih ke digital atau ke komputer dalam membuat gambar ilustrasi. Jadi penggunaan ini adalah hal yang baru, namun sekarang teknik ini sangat sering digunakan oleh para penggambar dalam membuat dan mendesain ilustrasi. Jadi saya juga punya teman, banyak sekali desain yang memang mereka sudah beralih kepada digital. Untuk mengingat-ingat kembali bahwa gambar ilustrasi itu apa, jadi gambar ilustrasi itu adalah gambar yang memang kalau disebut atribut ya, pelengkap dari sebuah narasi, dari sebuah deskripsi gitu ya, ditambahkan sebuah gambar yang gambar tersebut bisa menambahkan penjelasan, bisa menambahkan penguatan, bisa menambahkan hidup gitu. Kalau misalnya ada sebuah cerita, ada sebuah narasi, ditambahkan dengan gambar ilustrasi itu menjadi lebih hidup dan orang yang membaca juga akan lebih paham. Dan ini adalah teknik-tekniknya. Teknik-teknik dalam membuat gambar ilustrasi termasuk dari alat atau bahan penggunaannya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah teknik kering, yang kedua adalah teknik basah, yang ketiganya adalah digital atau menggunakan komputerisasi. Oke, itu saja. Mungkin tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan. 3 poin saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan mengikuti pembelajaran seni budaya di pembelajaran 4. Dan saya kembali mengingatkan, kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, silahkan kalian di chat ke nomor yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian kalian juga bisa komen di kolom komentar di YouTube ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.